PKL atau praktik kerja lapang merupakan salah satu kegiatan akademik terjadwal dilakukan secara mandiri berupa observasi dan orientasi yang dilakukan oleh mahasiswa di perusahaan perkebunan, instalasi atau balai penelitian baik negeri maupun swasta. Kami melaksanakan PKL ini di PTPN 4 Unit Usaha Pabatu yang beralamat di Pabatu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Berdagai, Sumatera Utara. Unit usaha Pabatu bergerak di bidang usaha perkebunan dan pengolahan dengan komoditi kelapa sawit dan hasil olahan yaitu CPO dan PKO. Pada tahun 1938, unit usaha Pabatu adalah perkebunan tembakau yang dikonversi oleh BOCM menjadi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 1940, PKS atau Pabrik Kelapa Sawit mulai beroperasional. Unit usaha Pabatu berasal dari hak konsesi milik Henlis Vereniging Amsterdam yang diambil alih dan dinasionalisasikan oleh pemerintahan Indonesia dari BOCM pada tahun 1957. Unit usaha Pabatu terdiri dari 7 afdeling dengan luas lahan 4.903 hektar. PKL kami dilaksanakan di Kebun Afdeling 1 Unit Usaha Pabatu yang dipimpin oleh Bapak Asisten Muhammad Jikri Nasution. Kebun Afdeling 1 memiliki luas areal yaitu 716 hektar. Apel pagi dilaksanakan secara rutin setiap pagi pada pukul 6.15 sampai dengan 7 WIB yang dipimpin oleh Asisten Afdeling 1 dan Mandor 1. Setelah apel dilaksanakan, dilakukan kegiatan gotong royong yaitu pembersihan pada areal perkebunan di Afdeling 1. Bahan tanam yang digunakan di unit usaha Pabatu berasal dari PPKS dan Sofindo. Pembibitan di pre-nursery dilakukan di bedengan dengan panjang 10 meter, lebar 1,20 meter, dan jarak antar bedengan 80 cm. Adapun teknik penanaman kecambah kelapa sawit yaitu dengan cara menentukan plumula atau bakal daun di bagian atas dan radikula atau bakal akar di bagian bawah. Luas total areal pembibitan pre-nursery dan main nursery yaitu 13 hektar. Penyiraman dilakukan menggunakan sistem tube irrigation pada main nursery. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Masa pemeliharaan pada main nursery yaitu 4-12 bulan sampai bibit siap ditanam ke lapangan. Pengolahan tanah dan replanting memerlukan dukungan alat berat yaitu ekskavator sebagai penumbang pohon, bulldozer untuk menggemburkan tanah dan memutuskan akar tanaman, traktor untuk pengolahan tanah dengan cara membalikkan tanah. Syarat pengolahan tanah dan replanting dilakukan apabila umur tanaman telah mencapai 30 tahun, populasi tanaman rendah atau kurang dari 90 pokok per hektar, produktivitas tanaman kurang dari 14 ton per hektar. Sebelum penanaman, dilakukan pemetaan dengan menggunakan drone. Kemudian pemancangan berguna untuk mengatur barisan dan jarak tanam pada tanaman kelapa sawit. Selanjutnya, pembuatan lubang tanam menggunakan hole digger dengan ukuran 60 x 60 cm. Kemudian dilakukan penanaman Mucuna bracteata. Tanaman ini berfungsi menfiksasi nitrogen dari udara yang diikat oleh bakteri Rhizobium melalui bintil akar, yang artinya tanaman dapat tercukupi kebutuhan nitrogennya dari dalam tanah. Pada kegiatan kimis,
Herbisida yang digunakan berbahan aktif glifosat dan metilmetsulfuron. Dosis glifosat yang digunakan 500 cc per hektar dan dosis metsulfuron 7,5 gram per hektar. Cara pengaplikasiannya yaitu dengan menyemprotkan larutan herbisida langsung ke gulma dengan nozzle kuningan VLV 200 atau dengan lebar semprot 2 meter. Jarak semprot yang baik adalah 1 meter ke dalam dan 1 meter keluar. Hasil dari pengaplikasian pestisida selama 5 hari sampai gulma mati. Kegiatan light trap dilakukan pada pukul 04.00 sampai 06.00 waktu Indonesia Barat. Light trap dilakukan pada malam hari karena untuk menangkap serangga yaitu imago ulat kantong atau Metisa plana yang tertarik pada cahaya dan aktif terbang pada malam hari. Alat yang digunakan untuk light trap yaitu genset untuk sumber daya listrik, besi penyangga untuk tempat penyangga lampu, plastik ukuran 10 kg yang dioleskan minyak goreng guna untuk merekat imago ulat kantong. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman berupa pengendalian hama kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah hand sprayer elektrik dengan daya tampung 13 liter pestisida yang digunakan berbahan aktif sipermetrin dengan dosis 35 cc per cap dan dosis plant katalis berupa skut dengan dosis 15 gram per 13 liter air. Nah, cara pengaplikasiannya dengan cara menyemprotkan selang nozzle pada daun dan pelepah kelapa sawit. Pada pemeliharaan TM, dilakukan kegiatan kemis menggunakan pestisida Konap 480 SL dengan bahan aktif glifosat 300 cc per hektar dan Metsulindo dengan bahan aktif metilmetsulfuron 7,5 gram per hektar. Kemis ini dilakukan 4 kali setahun. Alat yang digunakan adalah nozzle dengan model yang digunakan yaitu nozzle VLV 200. Berikut adalah hasil dari penyemprotan pestisida setelah 2 minggu penyemprotan. Dilakukan kegiatan injeksi menggunakan pestisida berbahan aktif asepat. Jenis racunnya ialah postin atau amakotin. Dengan dosis postin 10 gram per pohon dan amakotin 20 gram per pohon. Ketinggian lubang injeksi dari tanah adalah 20-30 cm dengan kemiringan 45 derajat dan kedalaman 15-30 cm. Dalam satu pokok dibuat 2 lubang injeksi. Pestisida disuntikan ke dalam lubang injeksi, kemudian ditutup atau disumbat untuk mencegah air masuk ke dalam lubang injeksi. Dilakukan kegiatan pemumunan pokok yang bertujuan untuk memperkuat batang dan akar tanaman, serta mencegah penyebaran penyakit Ganoderma. Pemumunan dilakukan menggunakan eskavator PC100 sampai PC135. Sumber tanah untuk pemumunan diambil dari gawangan mati sehingga terbentuk paritan dengan kedalaman maksimal 50 cm. Lebar penampang atas bumbun dengan jari-jari 1 meter dan lebar penampang bawah 1,5 meter dan tinggi 50 cm. Dilakukan kegiatan polinasi pada tanaman kelapa sawit dengan bantuan manusia yang berguna untuk membantu proses penyerbukan. Kegiatan polinasi dimulai dengan terlebih dahulu melakukan monitoring dan sensus ketersediaan bunga jantan dengan pemanenan polen pada bunga jantan antesis. Polen bunga jantan dikumpulkan dan disaring untuk memisahkan serbuk dan kotoran lainnya. Kemudian dicampur dengan talcum powder lalu dimasukkan ke dalam botol semprot. Selanjutnya, polen disemprotkan pada bunga betina reseptif lalu diberi label, tanggal dan ditandai menggunakan tali kuning. Dilakukan pengendalian ulat api dengan cara fogging atau pengasapan menggunakan air 675 cc, Ilmugator atau perekat 75 cc merek Spreader, racun deltametrin dengan pestisida kontak 250 cc, lalu diaduk selama 15 menit sampai homogen.
kemudian dicampur solar 1500 cc, lalu diaduk kembali untuk pembakaran yang akan menjadi asap. Kegiatan fogging dilakukan pada malam hari pukul 10 WIB dengan cuaca tidak berangin, sehingga diharapkan asap pada kegiatan fogging akan naik sampai ke pucuk tanaman sehingga asap yang mengandung insektisida tersebut menempel pada daun dan ulat api yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian pada ulat api. Dilakukan pemanenan menggunakan egret untuk tanaman tinggi, sedangkan tanaman rendah menggunakan alat dodos. Syarat dan kriteria panen yaitu terdapat 5 brondolan per tandan di piringan. Brondolan dikutip dan dikumpulkan menggunakan goni, sedangkan tandan dikumpulkan menggunakan kereta sorong, dan diletakkan di TPH atau tempat pengumpulan hasil panen. Gagang TBS dibentuk V menggunakan kapak dan diberi nomor pemanen. Buah disusun berbaris ke belakang, kemudian buah diangkut menuju PKS. Pengolahan limbah. Limbah yang berasal dari pabrik dialirkan ke bak penyaring, lalu limbah masuk ke dalam proses cooling pond atau pendingin dengan retensi 9 hari. Lalu limbah dialirkan lagi ke kolam anaerobik dengan retensi 16 hari. Selanjutnya, limbah dialirkan lagi ke dalam kolam aerobik pond yang menggunakan aerator guna meningkatkan kadar oksigen. Lalu dialirkan ke kolam desalting pond atau kolam penampung. Limbah cair yang berasal dari pabrik kelapa sawit diolah kembali menjadi pupuk bagi tanaman kelapa sawit serta dapat dimanfaatkan menjadi biogas dan listrik. Yang terakhir, pabrik pengolahan kelapa sawit. Alur pengolahan kelapa sawit dimulai dari pemeriksaan di pos security dengan menunjukkan surat pengantar dari kebun. Selanjutnya ke jembatan timbang, yaitu dilakukan penimbangan TBS yang diangkut menggunakan mobil truk. Setelah ditimbang, kemudian buah dikumpulkan di tempat sortasi TBS untuk melihat kualitas buah. Kemudian buah dimasukkan ke dalam loading ram dengan menggunakan alat berat agar tidak merusak kualitas dari buah tersebut. Lalu buah diletakkan di lori TBS yang selanjutnya akan dilakukan perebusan. Stasiun perebusan berfungsi untuk melepaskan buah dari tandannya, menurunkan kadar air, melunakkan buah sawit, dan melepaskan serat dan biji. Kemudian buah masuk ke stasiun kempah. Stasiun kempah memiliki alat yaitu digester yang berfungsi memisahkan daging buah dari biji, kemudian proses pengempahan selanjutnya menggunakan alat pres. Lalu stasiun pemurnian minyak. Hasil dari proses pengempahan kemudian masuk ke sand trap tank dan dibawa melalui oil gutter. Kemudian biji yang telah dipisahkan dari buahnya kemudian diolah lagi untuk dijadikan biodiesel. Lalu stasiun pemurnian air yang berguna untuk melancarkan proses dan tahap yang ada di PPKS. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih kepada yang sudah menonton.